warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destira Putri Wandari, Prodi D3 Kebidanan tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan anatomi reproduksi internal, eksternal, genetalia, internal dan eksternal, muskulus, kelenjar, ligamen, serta anatomi panggul. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi wanita yang terdiri dari internal dan eksternal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, yang bagian terluar ini yang dinamakan labia mayor. Ini dinamakan labia mayor. Yang ini setelah labia mayor ini dinamakan labia minor. Nah, di bawah labia minor ini dinamakan uretra. Nah, di bawahnya uretra dinamakan himen. Setelah himen, yang ini tuh dinamakan vagina. Yang ini namanya vagina. Nah, setelahnya ini namanya kelenjar vestibula. Yang ini namanya kelenjar vestibula. Yang ini dinamakan anus. Yang ini vestibula. Nah, setelahnya vestibula ini klitoris. Yang ini namanya prepuce of klitoris. Nah, yang ditumbuhi bulu ini namanya mons pubis. Ini yang dinamakan mons pubis yang tempatnya tumbuh bulu. Yang ini bagian terluar tempat tumbuhnya bulu itu dinamakan mons pubis. Yang ini dinamakan uretra. Yang ini dinamakan kelenjar skenas atau gland skenas. Yang ini dinamakan Hart's-Line. Yang ini bagian terluar dinamakan labia mayor. Setelah labia mayor ini labia minor. Ini adalah vagina. Yang ini adalah Bartholin gland orifice. Yang ini selaput darah. Nah, sebelah selaput darah itu ada anus. Anus itu berdekatan dengan selaput darah. Yang ini dinamakan interior posterior. Nah, yang ini dinamakan gland vestibula. Yang ini dinamakan gland vestibula. Yang ini dinamakan vulva vestibula. Yang ini dinamakan klitoris. Baik, selanjutnya di sini tentang genetalia eksternal pada alat reproduksi wanita. Nah, di sini ini yang dinamakan uterus, yang ini yang bulat ini dinamakan ovarium. Ini dinamakan os internal. Di bawah os internal itu ada os eksternal. Nah, yang paling bawah ini dinamakan vagina. Yang ini tuh dinamakan cervix. Yang ini adalah tuba fallopi. Yang ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tulang panggul atau pelvis. Nah, di gambar ini, yang ini dinamakan ligamen suspensorium klitoris. Yang ini tuh dinamakan ligamen inguinale. Yang ini tuh dinamakan corpus cavernosum clitoridis. Yang ini tuh dinamakan clitoridis prepitium. Yang ini tuh dinamakan clitoridis frenulum. Dinamakan os ureter externum. Yang ini dinamakan carunculae hymenale. Yang ini dinamakan musculus ischia cavernosus. Yang ini dinamakan musculus bulbospongiosus. Nah, yang ini dinamakan tuber ischiadicum. Nah, yang ini dinamakan vestibulum vagina. Yang ini tuh dinamakan vestibulum vagina. Nah, yang ini dinamakan frenulum. Yang ini dinamakan frenulum laborum pudendi. Nah, yang ini itu dinamakan anus. Nah, yang paling bawah ini, yang ujung ini dinamakan ligamen anococcygeum. Nah, yang paling ujung yang bawah ini dinamakan ligamen anococcygeum. Yang ini dinamakan musculus sphincter ani externus. Yang ini dinamakan musculus transversus purnei superficialis. Yang ini dinamakan musculus transversus purnei profundus. Yang ini dinamakan glandula
vestibularis mayor. Yang ini dinamakan bulbus vestibuli. Yang ini dinamakan, yang ini tuh dinamakan os vagina columna rugarum anterior. Yang ini tuh dinamakan labium minus pudenci. Yang ini dinamakan crus clitoris. Yang ini dinamakan gland clitoris. Yang ini dinamakan tuberculum pubisium. Yang ini dinamakan symphysis pubis. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang musculus. Nah, yang pertama di sini terdapat yang pertama itu di sini ini dinamakan musculus bubosponiosus. Yang ini dinamakan musculus transversus perinci superficialis. Yang ini dinamakan musculus sclerani externus. Yang ini dinamakan musculus levator ani. Yang ini dinamakan musculus gluteus maximus. Yang ini dinamakan musculus bulbosponiosus. Yang ini di atasnya ini dinamakan musculus ischiocavernosus. Yang ini yang paling atas ini dinamakan musculus gracilis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ligamen. Yang pertama itu di sini dinamakan ligamen iliolumbale. Yang kedua dinamakan ligamen inguinale. Yang ini dinamakan ligamen iliofernorale. Baik, selanjutnya di sini yang pertama ini dinamakan ligamen iliolumbale. Yang ini di bawahnya ini dinamakan ligamen sacroiliacum anterius. Yang ini yang agak di tengah-tengah ini dinamakan ligamen sacrospinale. Yang ini dinamakan ligamen sacrotuberale. Yang ini yang di bawah ini, yang di tengah-tengah ini dinamakan ligamen pubisium superius. Yang ini yang ada kayak garis ini dinamakan ligamen inguinale. Baik, selanjutnya di sini masih tentang ligamen. Yang di sini itu yang pertama ini dinamakan ligamen iliolumbale. Yang ini yang kedua itu dinamakan ligamen sacroiliaca interosea. Yang ini selanjutnya itu yang ini dinamakan ligamen sacroiliaca posterior. Yang ini tuh dinamakan ligamen sacrospinale. Yang ini dinamakan ligamen sacrococcygeum posterus profundum. Yang ini yang paling bawah ini dinamakan ligamen pubisium interius. Yang ini di dekat dekat yang warna biru ini dinamakan ligamen sacrococcygeum posterius superficiale. Yang ini tuh dinamakan ligamen sacrotuberale. Di sini yang pertama ini dinamakan spina iliaca posterior superior. Yang ini dinamakan ligamen sacrotuberale. Yang ini dinamakan ligamen sacrospinale. Yang ini dinamakan ligamen inguinale. Yang ini di tengah-tengah ini dinamakan ligamen pubisium interius. Yang ini dinamakan tuber ischiadicum. Yang ini dinamakan foramen ischiadicum minus. Yang ini dinamakan foramen ischiadicum majus. Dan yang ini dinamakan ligamen, yang paling atas ini dinamakan ligamen sacrococcygeum posterius superficiale. Baik, yang ini dinamakan os sacrum. Di bawahnya ini dinamakan articulatio sacroiliaca ligamen sacroiliacium anterius.
Nah, yang ini di tengah-tengah ini dinamakan foramen ischiadicum majus. Nah, yang ini di bawahnya ini dinamakan ligamen saccospinale. Yang di ujung ini dinamakan os coccyges. Nah, yang ini dinamakan yang bolongan di tengah ini dinamakan foramen ischiadicum minus. Yang ini, garis ini dinamakan ligamen sacrotuberale. Yang bulatan paling bawah ini atau bolongan yang paling bawah ini dinamakan foramen obturatum. Nah, yang di paling bawah ini yang warna putih ini dinamakan fascia symphysialis. Nah, linea terminalis. Linea terminalis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama pactan ossis pubis. Yang ini yang di atasnya ini dinamakan linea arcuata. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian keras panggul. Bagian keras panggul ini yang terdiri dari 3. Yang pertama os coccygeus, yang kedua os sacrum, yang ketiga os coccygeus. Nah, yang dalam os coccygeus ini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ada os ilium, ada os ischium, dan os pubis. Baik, di sini adalah ini coccygeus atau disebut dengan os innominata. Di mana os innominata ini terbentuk dari 3 tulang. Yang pertama ada os pubis, ini yang dinamakan os pubis. Yang kedua itu ada os ischium, ini yang dinamakan os ischium, tempat duduknya ini. Nah, yang ini, bagian ini yang dinamakan os ilium. Ketiga tulang ini bertemu di dalam berbentuk cekungan atau mangkok yang disebut acetabulum. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari os ilium. Ini os ilium. Yang pertama itu di os ilium ini terdapat crista iliaca. Yang kedua itu terdapat ala Sicily. Terus terdapat spina iliaca anterior superior. Terdapat juga spina iliaca posterior superior. Terdapat spina iliaca posterior inferior. Terdapat incisura iscladica major. Terus terdapat juga linea aquata dan terdapat acetabulum. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan yang terdapat dalam os ischium. Yang pertama itu ada corpus, ada ramus superior, ada ramus interior, ada spina ischiadica, dan ada insicura ischiadica minor, dan ada tuber ischiadicum. Nah, di mana tuber ischiadicum ini berfungsi untuk menopang berat tubuh pada posisi duduk. Menjelaskan yang terdapat dalam os pubis. Yang pertama itu ada corpus, yang kedua ada ramus superior, yang ketiga ada ramus inferior, di mana os pubis ini memiliki sendi kanan dan kiri yang disebut sebagai symphysis pubis. Nah, juga di os pubis ini terdapat foramen obturatorium, di mana foramen ini yang dikelilingi oleh os ischium dan os pubis. Os sacrum, di mana os sacrum ini terbentuk dari persatuan 5 vertebra sacralis. Nah, yang menghubungkan antara rongga kiri dan kanan adalah vertebra. Jadi vertebra merupakan penghubung antara rongga kiri dan rongga kanan. Vertebra sacralis ini terbentuk seperti segitiga dan terdiri dari bangunan-bangunan. Yang pertama ada fasces pelvisa, yang kedua ada ala sacralis, yang ketiga ada canalis sacralis, yang keempat ada foramina sacralia anterior, yang kelima ada crista sacralis, yang keenam ada promontorium, yang ketujuh adalah fascies auricularis, basis osis sacri.
ini namanya superior articular process. Yang kedua ini yang dinamakan sacrum. Yang ketiga ini dinamakan apex of sacrum. Yang keempat ini dinamakan transverse line. Yang ini di dekat rongga ini, yang ini dinamakan anterior sacral foramen. Yang ini dinamakan anterior sacral promontory. Yang ini dinamakan sacral ala, dan yang ini dinamakan base of sacrum. Nah, selanjutnya di sini yang pertama itu yang ini namanya sacral cana. Yang kedua yang di bagian ini namanya sacral tuberosity. Yang ketiga yang di pinggir ini namanya auricular surface. Yang keempat ini namanya lateral sacral crest. Yang kelima ini di bagian rongga ini namanya posterior sacral foramen. Yang ini dinamakan median. Di bagian tengah ini namakan median. Nah, selanjutnya yang di sini namakannya sacral comum. Yang ini yang paling bawah coccygeal comum. Yang ini yang paling pojok ini namanya os coccygeus. Di mana os coccygeus ini terdiri dari 3-5 vertebra yang os coccygeus ini berefek pada saat partus terjadi karena akan terjadinya dorongan ke dorsal. Maka efeknya PBP akan melebar. Terakhir ada artikulasio dan ligamen pelvis. Di sini terdapat artikulasionya terdapat ada 4. Yang pertama ada artikulasio sacroiliaca, terdapat ada 2. Terus yang kedua itu ada artikulasio sacrococcygea. Yang ketiga ada symphysis pubis. Nah, artikulasio sacroiliaca itu yang ini terdapat 2, yang kiri dan kanan. Nah, habis itu artikulasio sacrococcygeanya itu yang ini. Nah, yang terakhir itu yang symphysis pubis itu yang ini. Dalam artikulasi dan ligamen ini juga saya akan sebutkan ligamen terdapat di sini. Yang pertama itu ada ligamen sacroiliaca, yang kedua ada ligamen sacrospinosum, yang ketiga terdapat ligamen sacrotuberosum, yang keempat ligamen sacropubisum, yang kelima ligamen sacrococcygeum, yang keenam terdapat ligamen inguinale, yang ketujuh terdapat membran obturatoris. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.